Gak ada orang yang ceritakan gula itu pahit. Gak ada orang yang ceritakan gula itu asam. Gak ada orang yang ceritakan gula itu kecut atau seperti apa. Gak ada. Yang manis itu ada gula. Nah sekarang kita bertanya, yang manis itu apa? Beda-beda ya. Apa madu? Apa gula? Apa tepung? Oh, beda. Ada kandungan glukosa. Bukan glukosa. Nah makanya dikatakan apa itu manis? Ya manis itu sendiri jawaban. Suka-suka si manis. Mau nempel di mangga dia menjadi manis mangga. Iya. Mau nempel ke madu menjadi manis manisnya. Kan gitu. Nah seperti inilah pemahaman kita. Kadang kita merasa ada rasa kenikmatan, ada rasa tenang. Tapi kenikmatan kita kadang-kadang melihat, mendobrak atau menilai orang luar. Kita belum tahu rasa kenikmatan orang yang di luar kita seperti apa. Nah, malah kita terjerumus di situ. Ya, sering kita lihat, wah, aku tak kenal ini. Karena apa? Karena dia ketika merasakan sebuah kenikmatan, dia merasa levelnya kayak mana, dia melihat orang lain paham, belum kenalnya sama dirinya, belum ada apa. Rasanya seperti itu. Dia orang yang udah kenal dirinya, dia nggak akan. Bahkan sesuatu pada diri orang lain, dia katakan sesuatu. Contoh nih, si Agung. Agung ini kan orangnya, orangnya kan apa namanya tuh, frontal, bahas. Kalau nggak setuju, nggak cocok, apa-apa keluar kata-kata. Terus lagi kalau dia ada ide segala macam, dia ungkapin. Gitu. Dengan orang yang diam, dengar, melakukan. Dia mendengarkan, lakukan. Melakukan. Ini ada dua berbeda. Kalau kita lihat, apa? Tapi sebenarnya dia bagus. Kalau kita melihat dari kacamata pengenalan, kenapa bagus? Dia sudah keluar daripada zona aman. Manusia itu tidak akan pernah, manusia itu, tidak memiliki saran. Manusia tidak memiliki saran karena dia punya akal. Manusia tidak akan pernah lepas daripada dua perbedaan pandangan. Iya. Ya kan? Karena memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, kenapa si A ini hanya mendengarkan, menuntut, melakukan, menuntut, melakukan? Apa dia nggak ada ide? Ternyata terpendam. Dia mikir zona aman. Kalau gua keluarkan ide, nanti gua diproses, gua disalahin. Kalau gua diam, nggak ada. Nah, itulah nggak mau nyalahin. itu mungkin gara-gara terlalu keluar itu tadi ya. Kalau emang udah kenal diri sendiri, Sementara si aku, dia keluarin. Gua punya ide, dia baru udah keluar dari zona amannya. Mau dikritik orang, mau apa-apa dia siap. Ya kan? Itu kan nilai positif. Nah, tinggal pengendaliannya. Oh, ini pengendalian. Makanya untuk mengenal seseorang itu bukan sekadar kita melihat sesuatu perbuatan, ucapan tidak. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, melihat dan memerhatikan. Nah, ini penting. Kita nanti menjadi seorang pengusaha, di mana kita jadi pemimpin, kita memimpin membentuk satu tim, satu keluarga lah, orang lain, luar diri kita, orang lain selain kita. Yang pertama kita melihat dan memerhatikan. Kita lihat sekeliling kita, anggota diri kita, atau orang yang kita pimpin dalam suatu usaha, melihat dan memperhatikan. Yang kedua memikirkan, kita berpikir seperti apa sih karakternya, kita berpikir apa sih alasan sana ini yang melatar belakang ini. Berpikir. Setelah berpikir, kita merangkul. Dan ketika sudah dekat merangkul ini kan udah nggak ada, udah nggak ada jangan lagi, udah nggak ada kan baru membina. Enak nih binanya. Gini loh, gini yuk, ayo kata gini enak binanya. Oh gini caranya gini. Yang pun dia terbuka ada apa masalah. Setelah terakhir baru mengajar. Yuk kita aja. Kita mau sukses bareng, kita mau kaya bareng, kita mau bermanfaat bagi orang banyak. Tidak bisa kita
melihat, memutuskan. Kebanyakan manusia sekarang melihat, memutuskan, melihat, memutuskan. Ada seorang seperti 5 hal yang harus dilakukan. Kalau dia belum mencapai lima hal yang dilakukan, nah, apalagi satu sifat seperti itu. Kita perhatikan di buku. Makanya kalau kita mau belajar buku, bukan sekedar melihat daripada jalannya perusahaan, bukan, tapi cara pembinaan kita, apa yang melatar belakang alasnya seperti apa. Itu pertama, dia udah tahu ini usaha mau berdiri. Yang kedua, tenaganya nggak profesional. Yang ketiga, UMR berubah. Oh ya, UMR berubah. Gaji. Nah, untuk menutupi daripada dia buat konsep berubah. Untuk berjalannya apa namanya, satu perusahaan dan mereka merasa nyaman, apa yang diperlukan? Loyalitas. Bagaimana nih anggota supaya loyalitas? Kan gitu. Karena kalau gaji penghasilan diukur dari situ, maka mereka tidak akan menunjukkan kacamata seperti mereka tidak akan menunjukkan. Nah, loyalitas itu akan apabila setiap individunya tersentuh, terbuka pola pikir itu seperti apa. Dan awal-awal dia berdiri, makanya dalam suatu rumus tekanan itu akan menghasilkan perubahan. Jadi kalau terlalu kita menyodorkan satu tekanan, maka hasilkan. Kalau kita terlalu menyodorkan ancaman, maka hasilnya sama dengan seorang pemimpin tidak pernah dia mendominasi sesuatu. Tidak pernah. Tapi satu ajakan pembukaan pola sudah itu lagi bagaimana merangkul mengajak untuk pola pikir. Ini seperti itu. Kecuali perusahaan yang sifatnya monopol produk. Datang pagi, pulang sore, yang diciptakan, yang dihasilkan, yang dikerjakan. Produksi. Jelas, gaji sekian, sudah selesai. Dia keluar, mau ganti orang baru. Sama sama. Jadi, ini kan satu pemahaman juga. Yang mau kita pimpin, usaha seperti apa sih? Ya kan? Apakah tenaganya yang mendominasi supaya perusahaan yang maju? Ataukah pola pikirnya kan gitu, terobosannya, atau kalau loyalitasnya. Nah, ini tuh mau ditahu dulu, poin-poin itu mau ditangkap dulu. Nah, untuk mencapai tangkapan poin itu apa yang harus kita lakukan, itu masih poin-poin yang harus kita lakukan. Jadi Allah datangkan ini pembelajaran untuk kita supaya kita naikkan aktivitas kita, potensi kita. Yang orang itu dia itu milik Allah. Suka Allah, orang mau berubah atau tidak, menguasai hak dari manusia. Kita nggak bertanggung jawab. Gara-gara dia masuk neraka terus kita mau diseret kan enggak? Ya kan? Dan Allah itu maha adil. Allah melihat. Kalau seandainya orang juga pantas, nggak perlu dengan sendirinya menyingkir. Berarti memang kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, untuk kenal sama orang dan luaran sana udah karena jiwa kita, diri kita itu sudah terbentuk fleksibelnya, membaurnya, pendekatannya, segala macam itu. Dan kita selalu enjoy di situ. Selalu enjoy. Jangan batasi diri kita dengan hal apapun. Aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gini. Ya. Jangan dibatasi. Alir aja. Nah, ketika kita bersikap monoton, terjadinya penolak. Jangan orang yang menolaknya disamakan. Strategi kita merubahnya gitu. Apalagi, gua nyodorin, ibaratnya gini nih. caranya salah, Metodenya ya. Metodenya ya. Dia lapar, gua nyodorin makanan,
kita nanti mau nggak hargain dia pakai kotak kemasan, ternyata dia nggak suka kalau kita bawa karena dia nggak tahu kotak apaan gitu kan, udah nolak duluan belum dibukanya, berarti dia nggak suka orang yang seperti ini. Dia maunya apa langsung bawa makanan, apa ditawarin dulu, apa diajak makan makan langsung ditraktir kan gitu kan. Jadi Adanya ya. coba bayangkan bagaimana kita mau menjudutkan orang lain kalau hal seperti itu. Jadi kembali kepada diri kita. Kemarin bang, membangun kebiasaan gitu. Nah, diri sendiri membangun kebiasaan yang baik. So, kemarin kan 21 hari melakukan hal itu ya. Ternyata ketika diterapin nggak pas nih gua gitu kan, nggak pas dan gua lakukan apa ya, ternyata dapatnya ya lakukan itu 3 kali terus, jangan sampai tidak melakukan itu 2 kali. Itu kan ada perbedaan kan itu, tapi satu tujuan, metodenya yang diubah gitu ya. Makanya dia bilang kenali dirimu baru mau kenal Tuhan. Ini kan perlu dasar. Udah menggali mengambil diri kita. Kan gitu. Termotivasi nih kita karena kita mengenal diri nggak sia-sia loh. Kita kenal sama Allah gitu. Dan salah satu jalan kita kenal diri kita. Ya kan? Nah sekarang kita udah kenal diri kita, otomatis kita kenal sama Allah. Kalau udah kenal sama Allah, kayak mana? Kan gitu pertanyaannya. Perubahan itu sangat luar biasa dan kita tidak ada pengakuan. Makanya tujuan manusia itu paling terbesar manusia itu apa sih? Mengenal Tuhannya. Ya kan? Nah sekarang balik bertanya, kayak mana cara mengenal? Dengan mengenal diri. Nah kalau sudah mengenal diri, kenal dengan Tuhan seperti apa? Hilang diri. Makanya bagaimana cara mengenal? Kan lagi mengenal diri, mengenal Tuhan. Mengenal Allah. Lagi baru kenal Tuhan lagi. Bagaimana cara mengenal Allah? Dengan Allah mengenal Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa kenal sama Allah. Ternyata selama ini aku berjuang sampai karena diri aku berpikiran karena Allah juga. Dengan Allah mengenal Allah. Nah sekarang gini, contoh, apakah cukup kita mengenal Allah? Dengan Allah mengenal Allah cukup nggak? Iya, Kalau udah kenal sama Allah cukup nggak? cukup, ya cukup. Apalagi bos, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, perilaku, akhlak, segala macam udah dirapikan Nabi apa diangkat Allah lah, Isra ya dari Masjidil Haram masuk Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Isra. Nah ya, berjumpa sama kita perjumpaan sama Allah. Bukan lagi perkenalan sama macam, sudah kenal dan berjumpa sama Allah. Tidak ada di mana selain perjumpaan kita kenal. Kan gitu. Cukup nggak sampai di sini? Nggak cukup. Ternyata masih diturunkan lagi ke dunia. Kalau cukup, ngapain lagi diturunkan ke dunia? Apa misi yang turun ke dunia? Sekarang pertanyaan. Mengenalkan Allah. Dia udah kenal sama Allah. Ya kan? Nah, bagaimana manusia-manusia ini kenal juga sama Allah? Jadi dua itulah porosnya. Dengan Allah mengenal. Dengan Allah memperkenalkan. Wah, jadi PR itu hidup itu banyak dan panjang. iya, Makanya salah besar ketika orang merasa unggul, dirinya lebih unggul daripada orang lain. Karena diberi usia 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, dia tidak akan pernah mencapai keunggulan yang maksimal itu klimak enggak. kan sampai hidup sekarang pun banyak pertanyaan yang belum terjawab banget itu kan. Satu hal ilmu aja kalau kita gali usia kita habis pun nggak bakal. Contoh nyamuk, lagi nyamuk dari kecil usia kita ya kan kita teliti unsurnya segala macam apa-apanya penciptaannya terus saja nggak bakal habis-habis. Itu yang berbentuk mungkin fisik ya, nggak ada wujudnya gitu. Makanya kalau kita Yang mengenal baik ya, kalau secara logika jadi dengan Allah tanpa Allah
Ini orang kalau ditanya sama orang karena apa bisa karena Allah ada dirinya kan. Jadi ketika orang rumusnya kenal diri orang Allah, ketika dia mengenal dirinya, hancur dirinya, panah. Tadi bilang dalam mati tadi. Hancur panah itu dengan ada hilang keakuannya. Baru dia masuk ke dalam Allah. Kalau dia dalam dirinya masih ada keakuan, pengakuan, ya kan? Berarti dia belum tamat. Iya sih. Iya. Pengakuan itu banyak. Ada orang yang secara pengakuan dia bercerita tentang perjalanannya, menceritakan bertemu sama si B orang lain. Si B ini memuji-muji dirinya. Jadi dia memuji dirinya nggak secara langsung, melibatkan orang ketiga di bahasanya. Ada banyak hal, cara-cara manusia. Jadi hal ini kan kita baca, oh ini kayaknya nggak pas. Gitu. Jadi kita menjaga. Yang pas itu apa? Mengalir apa adanya air. Dan nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak ada apa-apa karena rumusnya seperti ini. Emas adalah emas. Walaupun saat ini dia tertutup oleh lumpur, ya kan emas adalah emas. Tanah, walaupun dia disimpan di suatu tempat yang megah, ya kan kotaknya berlian dengan suatu kotak perhiasan yang luar biasa. Singkir nggak? Emas tetap emas, ngapain kita sibuk dengan orang lain? Kasih diri kita sebagaimana diri kita. Menjadi emas kita, oleh berhilang. Allah yang akan kita. Nggak perlu kita terlalu memaksakan diri, menonjolkan diri. Ya, ketika saatnya bercerita ya bercerita. Ketika enggak ya enggak. Lepas daripada penilaian orang lain dan lepas juga daripada menilai orang lain. Jadi dua kelepasan itu. Pertama, lepas daripada penilaian. Kedua, lepas daripada menilai. menilai orang lain. Ya, menilai daripada kalau kita menilai daripada karakter itu tujuannya untuk apa? Untuk keseimbangan, penyetaraan, atau untuk saling apa namanya, saling mengangkat, berubah gitu. Tapi kalau tujuannya merasa kita yang lebih pandai, Cukup lumayan lah untuk mengenal diri sendiri ya. Ini terakhir nih. Bang Riko gimana Bang? Kesimpulannya mengenal diri sendiri. Mendengar. Nah, tadi kalau menurut gue sih mungkin ada bagian orang bisa kenal dirinya tanpa dia berbaur. Ada juga orang yang perlu dengan berbaur di lingkungan-lingkungan positif untuk membangunkan nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Ada juga yang perlu lagi orang lain untuk tadi menyeimbangkan minimal dari sisi negatif positif yang ada dalam dirinya tadi. Nah mungkin menurut gua kita mengenal diri yang kita tanpa ada kesadaran untuk mengenalnya itu yang betul. Jadi mau sendiri, mau dia berkumpul sama orang-orang positif pun, tapi kalau misalkan tanpa ada kesadaran untuk mengenal diri sendirinya itu yang agak jadi problem mungkin. Hanya mungkin perlu juga kita berwawasan, sosialisasi, atau kita tafakur sendiri untuk tadi menyelam lebih jauh ke dalam diri tadi. Yang pasti tujuan yang digaris bawain tadi, tujuannya apa? Nah, tujuan apa yang jadi poin dasar yang untuk kita lakukan. Bang Riki, jangan pernah berpikir untuk mengenal diri. Jangan pernah berpikir jenuh, dosa, atau kayaknya ribet. Tapi begitu sebaliknya untuk memilih
kenal diri itu menyenangkan. Kenal diri itu bahagia. Karena apa? Karena kita saling bercengkrama, bermain. Kadang ya pernah orang itu kalau sampai kontrolnya kadang wajar, kalau kontrolnya masih agak kurang kuat. Kadang dia melihat sesuatu sama lihat diri senyum-senyum sendiri kalau kita ada yang seperti itu. Iya, iya. Jadi jangan heran ya. Nah, tapi kalau bagi kontrol udah biasa. Mengenal diri itu menyenangkan. Iya. Gitu. Kalau orang mengenal diri terus ada jiwa kesenangan, kebahagiaan dalam dirinya, maka eh, happy, terus tegang, terus apa? Jadi kalau mau bahagia bisa kamu kita mau bawa santai, senang bahagia. Perubahan itu terjadi karena diri sendiri. Nah, ini pelengkapnya ya, tapi intinya ini itu aja ya perbincangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di sini kita bukan untuk apa ya, ngajarin gitu kan, untuk ya, apalagi nyuruh, enggak kan. Di sini kita sharing berdasarkan ini dan pengalaman masing-masing. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bang Hamzah sama Bang Riko. Makasih Bang Degi juga ya. Next minggu depan kita apa nih? Bahas apa nih? Potensi diri. Boleh ya? Potensi diri. Bagaimana potensi diri pada ikan minggu depan? Ya, udah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.